Halo, berjumpa lagi dengan saya, Dwiranda Ariga. Di kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing bagaimana tips dan trik untuk membeli mobil bekas di tahun 2020. Saksikan terus, jangan kemana-mana. Memilih mobil bekas di tahun 2020 bukan sesuatu yang salah. Hanya saja kita harus selektif dan benar dalam memilihnya supaya nggak terjadi penyesalan di kemudian hari. Nah, di samping saya ini ada Daihatsu Xenia yang akan kita jadikan objek dalam pemilihan mobil bekas tersebut. Apa yang harus kita lakukan sebenarnya ketika kita harus memilih mobil bekas dan mobilnya itu akan digunakan sehari-hari? Yang pertama, supaya kita gampang, ini mobil ingin kita beli, apa yang harus kita lakukan? Nah, silakan bagi kita yang dekat dengan bengkel-bengkel resmi sesuai dengan brandnya, silakan dibawa aja ke bengkel tersebut. Karena apa? Dengan kita membawa ke bengkel hanya membayar dengan 100.000 atau 200.000, kita sudah dapat estimasi dari general check tersebut. Temuan yang aneh-aneh, kekurangan ataupun perbaikan-perbaikan apa yang harus dilakukan, kita bisa dapat dengan catatan dari bengkel resmi. Setelah itu, keputusannya ada di tangan kita. Itu tips yang pertama. Jadi kita nggak repot-repot harus ngecek, kemudian kadang-kadang kita harus ngolong. Tidak perlu. Bawa ke bengkel resmi, bayar 200.000, beres. Kita dapat estimasi, putuskan mau beli atau tidak. Itu yang tips yang pertama. Nah, pertanyaannya, kita ingin beli mobil, tapi kondisinya jauh dari bengkel yang bisa mengestimasikan unit yang akan kita beli. Apa yang harus kita lakukan? Anggaplah kita sebagai orang awam, tidak banyak begitu tahu tentang mobil. Sebenarnya gampang. Beberapa tips berikut yang akan saya jelaskan, mudah-mudahan bisa membantu kita. Oke, yang pertama adalah lihat mobil ini secara visual. Lihat mobil ini secara visual, bodinya sekeliling kita perhatikan. Kalau kita mungkin sedikit bisa lebih teliti, lihat kondisinya. Apakah mobil ini pernah eksiden atau tidak? Itu melihat secara visual dari kondisi bodi. Atas kalau mungkin bisa kelihatan bagus, kanan kiri depan belakang kita lihat secara visual. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, kita fokus ke bagian mesin. Nah, kalau tadi bodi sudah, sekarang kita fokus ke bagian mesin. Nah, di bagian mesin ini apa yang harus kita lihat? Nah, ada beberapa poin inti yang bisa kita kasih penilaian awal terhadap si mobil ini. Yang pertama, sama, lagi-lagi kita melihat secara visual dari kondisi fisik mesin dari si pemilik mobil. Nah, yang kita lihat adalah mesinnya. Kira-kira nih, dari mesin ini kelihatan kotor atau kelihatan bersih? Kotor yang saya maksud itu adalah, ada nggak kelihatan kebocoran oli atau bekas-bekas oli yang sifatnya rembesan dari bagian mesin? Baik itu di bagian head cylinder, atau cover valve, atau bagian depannya yang disebut dengan cover timing. Nah, kira-kira dari kebocoran oli itu ada nggak? Kayak gitu. Nah, kemudian di bagian mesin ini secara visual, sebelum kita nyalakan mesin, apa yang harus kita lakukan juga? Sistem pendingin. Karena apa? Sistem pendingin ini sangat perlu. Jika kita tidak tahu dengan riwayat servis dari mobil ini, mungkin agak menyulitkan kita, tapi kita harus lebih teliti. Beda halnya kalau mobil ini punya riwayat servis yang rutin. Bisa kita lihat dari rekapan buku servis. Atau kalau tadinya kita bawa ke dealer atau ke bengkel resmi, kita bisa lihat historinya nasional kalau dia mobil servis rutin di bengkel resmi. Nah, bicara masalah sistem pendingin tadi. Yang pertama kita lihat secara visual dari radiatornya. Apa yang kita lihat? Ini mobil dalam kondisi dingin. Kita bisa buka langsung, nggak ada masalah. Radiatornya, tutup radiator dan radiatornya kira-kira sudah berkarat atau belum? Kalau berkarat, artinya secara perawatan dari sistem pendinginnya itu juga kurang mantap. Nah, kebetulan unit yang saya cek ini radiatornya tidak berkarat, dan secara pressure dari tutup radiatornya juga masih oke lah kalau saya bilang.
Nah, itu dari kondisi radiator. Kemudian ini saya baru ngelihat bagian atas. Kita lihat secara visual. Ya, kita lihat secara visual dari radiatornya, kira-kira saja ada kebocoran atau tidak. Nah, ngetes kebocoran nanti pas waktu mesinnya sedang nyala. Nah, untuk tips yang selanjutnya kita harus ngelihat atau ngecek dari selang-selang radiator. Kita bisa langsung raba. Selang radiator yang baik itu adalah selang yang agak lunak. Kalau dia sudah getas atau kaku, itu artinya perlu diganti. Atau sudah terjadi korosi di bagian selang-selangnya. Karena apa? Selang ini juga ada campuran-campuran dari kawat-kawat seperti itu. Jadi wajar kalau terjadi korosi. Nah, kita cek semua selang-selangnya. Nah, itu. Kemudian di bagian atas ini ada mesin. Kita bisa lihat secara fisik, baik itu cover air cleanernya, kemudian ada intake manifoldnya, ya. Kemudian di sebelah sini ada exhaust manifold. Nah, tips selanjutnya kita ngecek dari minyak rem. Nggak apa-apa, kita dari sistem pendingin ngecek dari sistem remnya. Nah, kira-kira minyak remnya masih oke apa enggak ini? Nah, kita cek. Ya, oh ternyata minyak remnya masih oke karena masih kelihatan bening. Kemudian dari baterainya, kira-kira terminal baterainya masih oke apa enggak? Atau sudah berkarat atau berjamur gitu ya? Umumnya baterai itu berjamur. Masih oke apa enggak? Bisa kita lihat langsung. Kemudian kita lihat secara visual. Bagian ke bawah itu tali kipas, ada fan belt. Nah, tali kipasnya secara visual itu ada keretakan atau tidak bisa kita lihat. Nah, ini dalam kondisi mesin sedang mati. Ke sebelah kanan, kita lihat, ya di sini ada air washer, air radiatornya. Ya, kita lihat secara visual lah. Kemudian di bagian bawah ada kompresor, ada saringan oli di bagian bawah. Nah, kita lihat ada rembesan-rembesan enggak di bagian saringan oli. Kemudian kita harus ngecek dari olinya sendiri. Nah, bagaimana dengan olinya? Nah, oli mesin itu sangat perlu. Nah, jika kawan-kawan sudah melihat beram atau olinya itu menghitam, ada artinya mobil ini jarang ganti oli atau pernah telat ganti oli. Nah, itu harus kita perhatikan. Nah, kalau yang ini itu olinya masih bening. Kemudian selain daripada oli, ini dalam kondisi mati. Yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah wiring atau kelistrikan body all. Ya, mulai dari lampu-lampu, kemudian AC-nya, itu bagian daripada kelistrikan. Kita cek masih nyala atau masih berfungsi dengan baik atau tidak. Ya. Oke, itu mesin sudah kita lihat secara visual. Sekarang kita lihat dalam kondisi nyala. Apa yang harus kita lihat dengan kondisi mesin nyala? Oke, kita coba lihat. Oke, yang pertama, jika tadi kita sudah membuka tutup radiator, pastikan tutup radiator tertutup dengan rapat supaya tidak terjadi muncrat air lah kayak gitu ya dari air radiatornya. Oke, kita coba nyalakan. Oke, ini mesin sudah nyala. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sambil melihat ke interior, tidak jarang sebagian dari kita memang melihat kondisi mobil bekas itu dari kilometer. Itu benar. Jadi kalau misalnya kilometer sudah tinggi, ternyata pemakaian secara bulan dia masih rendah, artinya mobil ini aktif untuk jalan. Nah, beda halnya misal mobil sudah dipakai 5 tahun, tapi kilometer masih 40.000, ya itu mungkin tergolong mobil yang jarang jalan. Nah, kalau dengan kondisi mobil yang sekarang, umumnya average itu setahun itu bisa dapat 20.000 kilo, artinya 6.000 per 6 bulan, 10.000 per 6 bulan. Itu umum average mobil berjalan. Nah, kalau misalnya lebih dari itu bisa kita simpulkan sama-sama. Oke, nah sekarang setelah mesin nyala, apa yang harus kita lihat? Yang pertama kali yang bisa kita rasakan adalah, nah ini, goncangan mesin ketika kita menyalakan mesin atau mematikannya. Nah, contoh, ketika saya nyalakan, kira-kira ada nggak goncangan mesin yang kita rasakan? Artinya ketika dinyalakan atau dimatikan, ternyata ada goncangan susulan, itu artinya bisa jadi dari engine mounting atau gantungan mesinnya itu sudah mulai aus, sehingga tidak tahan dengan, maksudnya kurang dalam meredam dari goncangan mesin itu sendiri. Nah, itu dia, sembari kita duduk di sini, kita rasakan goncangan mesinnya. Kemudian dari bagian dalam, kita bisa mendengar secara sekilas, kira-kira mesin ini kasar atau enggak?
Saya gas. Oke, sekilas tidak ada masalah dengan mesin dari bagian interior. Sekarang kita lihat mesin dalam keadaan menyala dari bagian mesin langsung. Oke, ayo. Oke, ini mesin sudah menyala. Apa yang harus kita lakukan dalam pengecekan? Yang pertama, kita sebagai calon pembeli bisa merasakan langsung kira-kira mesin ini kasar atau enggak. Itu bisa kita simpulkan sendiri. Oh, ternyata mesinnya agak kasar. Oh, ternyata mesinnya halus. Nah, melihat kasar atau halusnya itu ada beberapa hal yang harus kita lihat. Yang pertama, kasarnya itu bisa disebabkan dari putaran alternator. Kemudian yang kedua, putaran puli, ya. Kemudian yang ketiga, putaran kompresor ketika AC kita nyalakan. Nah, harusnya seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari putaran mesinnya sudah aman, tidak ada suara kasar yang berlebihan. Contoh, kalau misalnya kita pengen agak repot, kita gas, kemudian kita dengarkan pelan-pelan. Kira-kira kenaikan RPM-nya itu stabil, kemudian tidak ada suara berisik atau suara gemericik, artinya itu normal. Kita coba lihat. Oke, sekilas kalau menurut saya sih dari puli, dari alternator cukup aman. Karena apa? Suara kasarnya tidak berlebihan. Nah, kalau kita sudah melihat dari suara mesinnya saja sudah oke, ya udah, simpulkan sesaat. Ya mudah-mudahan mesinnya juga oke. Kalau mau lebih agak repot, kita bisa menggunakan tuas besi. Kemudian kita langsung dengarkan di water pumpnya, di alternatornya, di pulinya, kira-kira kasar atau enggak. Mendengarkannya itu ya ditempel. Soalnya ini kita nggak punya besi, jadi nggak bisa kita contohkan. Oke, sekilas melihat dari mesin nyala. Sekarang saya pengen lihat ketika AC-nya dinyalakan. Apa yang berbeda dari si mesinnya? Oke, kita lihat. Nah, di sini kita pengen lihat cara kerjanya si extra fan. Ketika AC dinyalakan, kompresornya nyala, kemudian extra fan-nya juga harus nyala. Nah, dalam kondisi ini sudah nyala. Kita lihat putaran mesinnya. Sekasar apa bedanya dengan tadi sebelum kita hidupkan AC? Kita bisa nilai sendiri. Temuannya adalah, oke, ini mesin bisa kita simpulkan sementara secara putaran ketika AC dinyalakan aman, atau masih agak redam, tidak begitu kasar. Ya udah, kita simpulkan mesin ini ketika AC nyala aman. Oke ya. Oke. Cukup rasanya untuk bagian mesin. Oke ya. Saya matikan dulu. Oke, itu tadi bagian sekilas kita melihat mesinnya. Kemudian apa yang harus kita lakukan setelah itu? Ya, kita harus tes jalan untuk menguji remnya. Kalau memungkinkan kita tes jalan yang agak jauh, kita ya bisa tes rem, ya performa remnya seperti apa. Kemudian jangan lupa bawa mobil ini tes jalan ke tempat yang agak jalan buruk, supaya kita bisa nilai bagian kaki-kakinya. Nah, misal ketika kita bawa jalan buruk, ternyata kita dengarkan ada suara bunyi gelduk-gelduk di bagian roda depan, atau bunyi abnormal lah kayak gitu dari bagian kaki-kaki. Nah, ini bisa menjadi catatan bagi kita ketika kita harus memilih mobil ini. Nah, andai mobil ini ketika jalan buruk sekalipun kita bawa itu tetap redam, ya walaupun tidak redam kali, ya udah kita bisa kasih kesimpulan. Artinya bagian kaki-kakinya mudah-mudahan aman, kayak gitu. Nah, setelah itu, kalau memungkinkan juga ketika kita ingin membeli mobil ini, kita coba tes kebocoran dari bagian bodi keseluruhan. Kalau bisa memungkinkan nih, ya udah kita bawa ke tempat cucian mobil, kemudian kita berada di dalam mobil, disiram tuh, sekeliling mobilnya disiram. Aman apa enggak? Atau ada terjadi korosi, bocor-bocor di bagian atap, persambungan-persambungan pada umumnya, kira-kira aman atau enggak? Nah, itu bisa dilakukan kalau kita punya banyak waktu luang dan tidak terburu-buru dalam memilih mobil bekas. Nah, itu tadi bagian mesin dan bagian luar yang coba saya jelaskan dalam tips memilih mobil bekas. Nggak kalah penting untuk interior.
kita juga harus perhatikan kualitas dari joknya, kemudian topangan dari kaki-kaki joknya aman apa enggak. Jangan-jangan nanti begitu kita sudah beli, kita merasa sudah aman dengan joknya, begitu dibawa jalan, duduk sebagai penumpang, lenggak-lenggok. Jadi itu dihindari. Perhatikan kaki-kaki dari kursinya, kemudian kualitas dari joknya, baik itu sarung joknya maupun jok dasarnya sendiri. Oke, itu untuk interior. Kemudian plafonnya juga kita harus perhatikan. Kira-kira kualitas plafonnya yang bagian dalam masih bagus, atau sudah jorok, atau sudah, pokoknya sudah lah. Nah, itu juga jadi bahan perhatian kita ketika kita memilih mobil bekas. Oke, itu tadi tips-tips ringan dari saya mengenai mobil bekas jika kita ingin beli mobil bekas di tahun 2020. Jika ada tips atau saran-saran dari teman-teman semua, silakan dikomentari di kolom di bawah ini apa-apa aja yang harus kita lakukan dalam membeli mobil bekas. Semoga Anda puas, banyak salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.